Teror mencapai puncaknya saat Gubernur Kang Deddy Mulyadi sedang memberikan pidato penting dalam acara peresmian proyek revitalisasi sungai di pusat kota. Sebuah serangan besar-besaran yang terkoordinasi terjadi. Bukan hanya ancaman ular, melainkan percobaan pembunuhan yang terang-terangan. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang penembak jitu yang berhasil meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Kang Deddy. Bersamaan dengan itu, tim Gegana berhasil menjinakkan sebuah alat peledak rakitan kecil yang ditemukan berkat informasi intelijen krusial dari Mangkarta. Detik-detik genting tersebut terekam dramatis, memperlihatkan kepanikan massa dan kesigapan pengawal Kang Deddy. Testimoni, panik dari saksi mata yang diwawancarai memberikan gambaran mencekam tentang kengerian momen tersebut. Oke everybody, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng channel King Cepi. Dan seperti biasa kita kembali akan membahas polemik yang sedang terjadi di Jawa Barat. Nah bre, ngeri banget ya tentunya kalau memang sampai berita ini benar gitu. Kang Deddy sampai dapat ancaman teror, bahkan penembakan gitu yang udah berbau-bau peluru ya. Ngeri banget gitu kan. Terlepas benar atau tidaknya berita ini ya bre, maksud gua gini loh, Kang Deddy itu memang sudah sepatutnya mendapatkan pengawalan yang ketat gitu. Jadi jangan terlalu gegabah, jangan terlalu dibiarkan sendiri gitu. Karena ya Kang Deddy itu mau nggak mau sekarang menjadi aset terpenting bangsa ini gitu. Bahkan tidak hanya oknum-oknum elit dalam negeri sekarang yang memang sudah mulai mengincar dan juga sudah mulai mencari-cari bagaimana caranya untuk menghanguskan Deddy Mulyadi gitu, seorang Deddy Mulyadi. Bahkan beberapa elit dari negara asing pun gitu. Seperti dari Singapura beberapa waktu lalu media Singapura dengan santer membicarakan tentang keburukan-keburukan Deddy Mulyadi gitu. Padahal ya apa hubungannya gitu Singapura sama Jawa Barat gitu kan. Tapi ya mau tidak mau mereka itu sebenarnya takut bre. Jadi mereka takut bahwa Kang Deddy ini akan terus disurung oleh masyarakat hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, maka keberadaan mereka itu akan terancam. Jadi Singapura itu ibarat mangandeh atau benalu atau kayu singgah gitu. Jadi mereka itu ibarat benalu, mereka itu negara yang miskin sumber daya alam tapi bisa kaya raya gitu kan. Dari mana kekayaan yang mereka miliki? Singapura nggak punya tambang minyak. Singapura tidak memiliki sumur minyak, tapi dia punya 12 kilang refinery. Dari mana minyaknya? Minyaknya itu dari kita, dibawa ke mereka dalam bentuk mentah, terus dijual lagi ke kita dalam bentuk minyak jadi. Jadi wajar lah gitu kalau negara sekelas Singapura itu akan merasa panik gitu kalau seorang pemimpin revolusioner seperti Kang Deddy Mulyadi ini bakal menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, bre. Jadi ya kita sepakat lah, mudah-mudahan ada pengawalan yang lebih ketat lagi gitu, ada pengawalan yang lebih safety lagi untuk Kang Deddy Mulyadi agar supaya ya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Interogasi mendalam, pensiunan pejabat yang tertangkap itu akhirnya mengungkapkan identitas otak di balik semua ancaman. Seorang pengusaha dan politikus berpengaruh bernama Haris Baskara. Haris Baskara memiliki koneksi luas ke sindikat. Korupsi skala nasional. Kebijakan Kang Deddy telah menghancurkan bisnis ilegalnya dalam bidang pertambangan dan proyek infrastruktur fiktif yang merugikan negara miliaran rupiah. Sebuah rekaman pengakuan dari Haris Baskara yang disadap sebelumnya, beserta transkrip interogasi, disajikan sebagai bukti, lengkap dengan tangkapan layar bukti transaksi yang menunjukkan aliran dana dari rekening-rekening Haris kepada pensiunan pejabat tersebut. Kang Deddy Mulyadi, tanpa menunggu bukti lengkap terkumpul, mengambil langkah berani. Dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan langsung, ia secara terbuka menyebut nama Haris Baskara dan kejahatannya, memicu kegaduhan publik yang luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy. Gua nggak nuduh siapa-siapa ya, tapi gue yakin ini bukan orang ecek-ecek, bre. Bukan orang ecek-ecek nih, yang ada di balik teror dan ancaman-ancaman yang terjadi sama Kang Deddy Mulyadi ini. Mulyadi mendapat ancaman pembunuhan melalui komentar di akun media sosialnya. Pengancam adalah pemilik akun Wowo dan Deddy Mulyadi sesat.
Akun tersebut mengancam akan membunuh Deddy Mulyadi memakai bom bunuh diri yang lebih parah dari peristiwa bom Bali. Akun tersebut mengancam akan menjalankan aksinya kurang dari 2 bulan. Deddy mendapat ancaman pembunuhan dari sebuah akun yang melontarkan ancaman berulang kali akan membunuhnya. Ancaman tersebut disampaikan dalam komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada Senin malam. Selama 30 menit lebih penayangan live chat kanal YouTube Deddy Mulyadi, akun tersebut secara terus-menerus mengujarkan kebencian terhadap Deddy Mulyadi. Bahkan mengancam akan membunuh mantan Bupati Purwakarta tersebut hingga meledakkan rumah dan menculik anaknya. Ah, gila sih. Gila sih ini. Ini orang udah sakit beneran deh. Jadi dia itu memang pakai akun fake, Bre. Dia pakai akun fake yang memang dalam, 30 menit live streaming-nya Kang Deddy Mulyadi dia terus nyerang gitu dengan kata-kata ujaran kebencian, caci maki gitu kan, hujatan. Dia juga bahkan ngancem bakal nyulik anaknya Kang Deddy Mulyadi, itu yang paling ngeri sih di situ. Mungkin gua rasa Kang Deddy, lebih tidak peduli dengan keselamatan dia ya daripada harus mempertaruhkan keselamatan anaknya gitu loh. Ini siapa sih orang-orang yang kayak gini nih? Tak hanya itu, akun tersebut menyebut akan membuat Jawa Barat menjadi seperti neraka. Dia menargetkan Cianjur sebagai sasarannya. Melalui akun Instagramnya, Deddy Mulyadi mengaku bahwa ancaman pembunuhan tersebut bukan kali pertama didapatkan. Dia juga pernah diancam akan dibunuh pasca penutupan tambang ilegal di Kabupaten Subang. Namun, dia merespons dengan tenang. Deddy Mulyadi juga menegaskan akan lebih waspada meski belum bisa memastikan apakah akun tersebut asli atau bukan. Yang jelas sih itu akun fake ya, Bre. Yang jelas itu akun fake. Dan kita juga nggak bisa mastiin gitu, ini sebenarnya pihak mana yang melakukan teror serta ancaman ini. Karena tentunya banyak banget ya pihak yang sudah dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Kang Deddy, yang mereka merasa terugikan gitu. Walaupun sebenarnya ya kebijakan itu kebijakan yang benar-benar berbasis pro rakyat gitu. Tapi ya orang-orang yang punya kepentingan, yang merasa kepentingannya terganggu, ya mungkin mereka nggak akan pernah tinggal diam gitu. Yang selama ini mereka udah enak gitu, hidup tinggal menikmati hasilnya gitu, tinggal ngeduk hasil alam. Kalau yang mafia di bidang pertambangan gitu kan, kalau yang mafia di bidang pemerintahan juga mereka tinggal tarik sana tarik sini gitu kan, ulur sana ulur sini, ya mereka dapat keuntungan gitu. Sementara sekarang ini birokrasinya sudah mulai ketat gitu, regulasinya sudah mulai diatur dan tertata rapi. Mereka nggak bisa lagi main gitu di antara celah-celah itu semua. Nah, akhirnya mungkin ya mereka ngerasa bahwa gara-gara Dedi nih katanya kan, gara-gara Dedi nih gua jadi kehilangan sekian persen dari penghasilan gua yang tadinya ya bahkan mungkin ya penghasilan terbesar mereka yang hilang gitu. Karena ya untuk menjadi seorang pejabat yang bangsat itu nggak bisa kalau cuma ngandelin gaji gitu. Mereka ya gede dari hasil malingnya daripada gaji murni yang diberikan oleh negara buat mereka gitu. Apalagi ya mafia-mafia, cukong-cukong pertambangan ini bukan main ini dekengannya. Udah pasti ya orang-orang gede, elit-elit politik, tokoh-tokoh nasional yang memang berada di balik mereka gitu ini pasti. Makanya mereka seberani ini gitu sampai nebar teror dan ancaman kepada Deddy Mulyadi gitu. Bahkan di akun media sosial resmi punya Kang Deddy Mulyadi, dia udah berani banget gitu loh. Jadi ngeri juga ya gitu, ngeri juga jadi pejabat jujur di negeri ini tuh bukan mudah gitu. Jadi pejabat yang pro rakyat itu ya memang sulit lah gitu. Menegakkan keadilan di negeri yang sudah terlanjur maling ini ya nggak gampang ternyata, tapi kita doakan saja ya semoga keselamatan dan juga hal-hal baik selalu menyertai Kang Deddy Mulyadi dan Allah selalu akan melindungi atau kata orang Sunda itu selalu nang tayungan lah ke Kang Deddy Mulyadi. Amin.
Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat siap membantu melakukan penyelidikan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang disampaikan salah satu akun dalam komentar live chat di YouTube Kang Deddy Mulyadi pada 21 April kemarin. Kabitumas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya siap memonitoring apabila ada permintaan pemantauan. Hendra juga mengimbau kepada netizen agar bijak dalam berkomentar dan menanggapi sebuah informasi. Pasalnya, komentar yang bersifat ancaman berisiko terhadap berhadapan dengan hukum. Nah, ini demo di PT GSI Cimangkok Sukalarang katanya nih. Yang memang sudah pernah diulti oleh Kang Deddy sebelumnya ya, di mana sebuah perusahaan melakukan pelanggaran, melakukan praktek-praktek ilegal, praktek-praktek yang dilarang oleh negara gitu. Pasti ujung-ujungnya demo gitu, karyawannya gitu. Karena ya sebenarnya negara itu udah nerapin standar yang fair lah gitu buat perusahaan maupun buat si pekerja gitu. Cuman ya memang masih ada aja gitu perusahaan-perusahaan nakal yang coba nyari meraup keuntungan lebih gitu dari cara-cara curang mereka gitu. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan Gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Jadi yang permasalahan tunggakan BPJS, permasalahan dana hibah itu tuh sebenarnya ada loh korelasinya menurut gua kalau mau dibahas secara mendasar gitu ya. Jadi gini, kenapa di pemerintahan sebelumnya, pemerintah Jawa Barat itu jor-joran ngeluarin dana hibah, sementara BPJS nunggak gitu. Jadi, skala prioritasnya ini kan yang mana yang lebih penting gitu. Aturan kan ke situ, bahan acuannya pemerintah yang sebelumnya. Jadi, prioritas mana gitu antara dana hibah atau BPJS gitu, yang jelas-jelas ini jaminan sosial gitu buat kesehatan masyarakat. Nah, di sini yang jadi indikasi Kang Deddy itu kan di sini nih, nggak mungkin dong pemerintah ngeluarin, dana hibah yang begitu jor-joran, bahkan nominalnya juga nggak dikit gitu, sementara pemerintah harus punya tunggakan BPJS, gitu kan, di tahun yang sama gitu kan, di periode yang sama. Nah, kalau memang bukan, ada cukong-cukong yang bermain di balik dana-dana hibah ini tadi, gitu kan. Bahkan di sini Kang Deddy menjelaskan bahwa kalau sampai SPJ-nya itu fiktif, maka Kang Deddy tidak akan segan-segan buat mempidanakan seluruh orang yang memang terlibat dalam kasus penggelapan dana hibah tersebut. Nah, itu juga yang diharapkan masyarakat saat ini ya, semoga saja semuanya cepat terbongkar gitu kan. Terlepas dari sekarang ada sulut-sulutan sedikit-sedikit dari Ono Surono nih yang manas-manasin situasi, orang lagi kerja dia ngeganggu terus kan. Jadi Kang Deddy ini kan soal dana hibah ini dia ini lagi mau ngeberesin gitu kan, regulasinya mau ditata ulang gitu, mau dibenerin, mau disterilin gitu kan. Dana hibah tetap akan ada mungkin gitu kan, cuman nggak jor-joran seperti itu gitu konsepnya, dan juga lebih tepat sasaran gitu. Jadi Kang Deddy ini lagi mau ngeberesin, si Ono nyulut sana, nyulut sini, hasut sana, hasut sini, rayu sana, rayu sini, biar orang-orang pada teriak gitu, biar Kang Deddy terganggu gitu. Untung Kang Deddy mentalnya mental baja, Bre. Jadi dia nggak keganggu nih sama sulutan-sulutan dari Ono Surono nih. Nah, ini juga yang jadi tanda tanya besar buat gue pribadi terus terang ya. Kenapa gitu?
dana hibah jor-joran sementara tunggakan BPJS masih gede, hutang di bekas pembangunan Masjid Al Jabar juga masih gede gitu kan. Jadi Kang Deddy mungkin pusing karena memang keuangan sebelumnya ini nggak tertib gitu. Jadi acak-acakan. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar Tuh secara kan. Jadi ugal-ugalan. dia juga pendapat sama gua. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Nah. Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris. Jadi mungkin kalau sampai tidak diterima rumah sakit sih enggak ya Bre. Enggak sih, enggak segitunya. Mungkin ya Kang Deddy juga menyiapkan opsi lain gitu, menyiapkan solusi yang lain gitu. Cuman ya mungkin pidato Kang Deddy itu kemarin itu menganalogikan andai pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai tidak dipercaya lagi oleh pihak BPJS gitu. Saking karena udah gedenya tunggakan gitu. Terus ada pasien yang urgent nih dibawa ke rumah sakit, terus rumah sakit gimana kalau nggak nerima gitu karena memang pemerintah Jawa Barat masih punya tunggakan gitu kan. Itu. Jadi sejauh itu loh maksudnya pemikiran seorang pemimpin itu gitu. Ya memang susah sih kalau orang mau bener di negeri yang sudah terlanjur banyak malingnya ini gitu. Jadi hitam itu ya sepertinya hitam itu adalah seragam gitu. Jadi ketika ada orang yang berpakaian putih di negeri ini akan kelihatan aneh gitu. Karena orang biasanya hitam gitu. Ya orang biasanya kalau jadi pejabat korupsi gitu. Orang biasanya kalau jadi pejabat itu kolusi, nepotisme gitu kan. Gratifikasi gitu kan, suap menyuap. Nah ini enggak mungkin, jadi Kang Deddy ya jadi terkesan aneh aja gitu di mata pejabat yang lain. Saur salire Pak Deddy kumaha si Bapak aing. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Gubernur. Jadi ini gua yang mau klarifikasi ya soal si Bapak Ustadz ini. Jadi memang Kang Deddy pernah berbicara dalam satu forum gitu. Kalau kiai itu kan urusan langit katanya. Sedangkan politik itu urusan bumi. Jadi kalau kiai yang tadinya ngurusin urusan langit nih, terus dia terjun ke politik, artinya dia turun derajat dong. Gitu loh, gitu. Itu yang dimaksud Kang Deddy. Jadi Kang Deddy ini justru memuliakan para kiai, memuliakan para pemuka agama gitu. Jadi maksud Kang Deddy, pemuka agama yang terjun ke dunia politik itu justru menurunkan standar dirinya sendiri. Dia ngomong tolol. Walaupun kita nggak tahu ya kepintaran dia itu nyampe mana gitu. Kok bisa dengan gampang bilangin orang tolol? Tolol. HD rasa HD rasa HDHT diajarkan di torekatna Abah Anom di Suryalaya. La ilaha illallah. Maksud gua nih Ustadz, pelajari dulu aja apa makna dari la ilaha illallah. Jadi ya jangan semenang-menang dulu, jangan seenaknya mulut berbunyi tolol gitu. Buat pemimpin yang banyak loh yang cinta sama Kang Deddy ini. Woi, masuk. Woi, jangan foto, udah diam. Nah ini detik-detik penyiraman kemarin Bre. Penyiraman kemarin yang sempat ramai nih. Yang ternyata katanya itu airnya itu air jimat
katanya. Gua ngerti ya jimat apa. Ya semoga saja itu bukan air yang berbahaya ya. Air yang bisa membuat luka bakar gitu. Nah, reptilnya ini nih, Bre. Inilah penampakan reptilnya. Reptil pelaku penyiraman Kang Deddy Mulyadi. Ya, tapi kan nggak bisa nyiram juga, Bang. Banyak kamera dan lain-lain. Ada anak kecil juga, kasihan. Tolong, woy, tolong. Untung nggak diamuk masal. Kamu datang sini sama siapa? Istrimu mana? Tahu kalau tahun kayak gini tadi. Setelah dulu sempat memframing Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang terlalu banyak janji. Kali ini anggota DPRD Jabar fraksi PKB ini kembali menggiring opini publik dan membuat fitnah keji terhadap Deddy Mulyadi. Ia seolah-olah menuding Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak suka terhadap agama Islam. Entah dengan ungkapan kata-kata seperti apa, saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka pada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, jika tidak suka kepada pesantren, setidaknya jangan pandang pesantren dalam sisi keagamaannya saja. Jangan pandang itu, tolong. Jadi ada apa sebenarnya dengan PKB dan PDIP? Apakah mereka sekarang merasa kurang punya posisi di Jawa Barat gitu, sehingga ya yang mereka lakukan itu hanya menyerang gitu. Hanya penyerang pemerintahan yang sedang berjalan saat ini di Jawa Barat, yang memang mayoritas penduduk Jawa Barat terpuaskan. 95% penduduk Jawa Barat puas dengan kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Nah, tapi kenapa oknum-oknum semacam ini gitu, orang-orang seperti dia ini gitu, terus cari-cari kesalahan Kang Deddy? Persoalan dana hibah kan sudah berkali-kali dibahas bahwa dana hibah itu akan ditertibkan dulu. Bukan dihilangkan, ditertibkan dulu. Ditertibkan, diseleksi gitu kan. Ya kalian sadar nggak sih selama ini kiai-kiai gede itu mobilnya mewah, naik Alphard, ya paling rendah Pajero gitu. Pembangunan jor-joran gitu. Ya ternyata ini gitu. Ternyata ini yang main. Tuh kan. Karena Deddy Mulyadi kan sempat mengingatkan kemarin, jangan karena mereka punya akses politik sehingga jalan mereka dipermudah gitu. Kasihan yang nggak punya akses politik gitu. Jadi maksudnya mau disetarakan semua, diverifikasi terlebih dahulu dari A sampai Z baru dikeluarkan tertib administrasinya. Itu loh yang dimaksud. Jadi jangan cuap-cuap dulu. Maksudnya perhatiin dulu. Jadi kebijakan itu nggak ujug-ujug setelah dibuat langsung jadi, nggak, ada proses, ada perjalanan yang mengantar dari ditetapkannya keputusan sampai ke eksekusi. Ya, semoga saja semuanya mengerti ya. Dan semoga di video kali ini kita bisa mengambil hikmahnya serta mengambil kehati-hatian untuk menjalani hidup ini, dan semoga Kang Deddy terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya hal-hal yang tidak terjadi menimpa kepada Kang Deddy Mulyadi. Saya doakan juga agar hidup kalian semua mulus rahayu, berkah, selamat, dan banyak rezeki serta banyak yang menyayangi seperti Kang Deddy Mulyadi. Baik guys, sampai di sini dulu videonya kali ini dari saya. Saya King Cepi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.